Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian kepada pengaturan, pengawasan, dan layanan khusus siswa baik di kelas maupun di luar kelas, seperti pendaftaran, pengenalan, layanan individual dalam pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai anak itu matang atau dewasa di sekolah. Nah, tujuan dari manajemen peserta didik itu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Keempat, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Terakhir, cita-cita. Selain memiliki tujuan, manajemen peserta didik juga memiliki fungsi. Fungsi umumnya sebagai wahana atau sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, maupun potensi-potensi peserta didik. Sedangkan fungsi khususnya, yang pertama pengembangan segi individualitas, yaitu kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat, dan kemampuan lainnya. Terus yang kedua ada pengembangan segi sosial, yaitu sosialisasi dengan sebaya, sosialisasi dengan orang tua dan keluarga, sosialisasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Terus ketiga ada penyaluran aspirasi dan harapan, yaitu tersalurnya hobi atau kesenangan, tersalurnya minat. Yang keempat ada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Nah, kalau sarana dan prasarana sekolah, apalagi sarana pendidikan, adalah perlengkapan yang digunakan dalam proses pendidikan. Misalnya meja, kursi, dan media pembelajaran. Di sisi lain, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang dapat menunjang jalannya suatu proses pendidikan seperti lapangan sekolah, taman, perpustakaan, dan laboratorium. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana adalah fasilitas pendukung yang berperan penting dalam menunjang proses kegiatan belajar siswa di sekolah. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menunjang proses kegiatan belajar di sekolah. Keberhasilan suatu program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi dari sarana dan prasarananya yang dimiliki oleh sekolah, serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dari sarana dan prasarana tersebut. Tujuan dari sarana dan prasarana sekolah ini yang pertama mempermudah proses kerja dan kegiatan, kedua mempercepat proses kerja dan kegiatan, ketiga meningkatkan produktivitas, keempat menghasilkan kegiatan yang lebih berkualitas, kelima membantu siswa agar lebih fokus dalam belajar. Selain itu juga, sarana dan prasarana sekolah juga memiliki manfaat. Yang pertama, membantu siswa agar lebih fokus dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu dan ruang. Ketiga, mendukung siswa untuk mengasah potensi yang dimiliki. Yang keempat, meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang kelima, membuat lingkungan belajar menjadi lebih nyaman. Nah, hubungan antara manajemen peserta didik dan sarana prasarana ini sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, karena peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran, karena tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan sangat membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi guru akan terbantu juga dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Sedangkan sekolah berkewajiban sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, sekolah juga menjaga dan memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menjawab kuis yang ada di link description ya. Sampai jumpa di lain video.